Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panegbu Kurniawan dengan NIM akhir 054 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Saya di sini akan mempresentasikan hasil materi Storage System and Hopper Discharge Mechanism. Di sini saya dari kelompok 1 dan rekan saya ada Iqbal Aknafairah dengan NIM akhir 008, kemudian Muhammad Bayu Satria dengan NIM akhir 016, dan ada Rehan Ardika dengan NIM akhir 044. Dalam industri manufaktur, pertambangan, farmasi, dan sektor lainnya, sistem penyimpanan storage system dan mekanisme pelepasan Hopper discharge mechanism memainkan peran penting dalam efisiensi produksi. Sistem ini membantu mengontrol distribusi bahan mentah dan produk akhir untuk memastikan kelancaran operasi industri. Pengertian storage system. Storage system adalah sistem penyimpanan data atau barang yang dirancang untuk mengorganisir, menyimpan, dan mengakses informasi atau produk dengan efisien. Storage system dapat berupa sistem fisik seperti gudang dan rak penyimpanan, maupun digital seperti cloud storage dan database server. Kemudian ada jenis storage system. Storage system dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah storage system fisik. Ini sering kita temui dalam industri manufaktur dan logistik. Contohnya adalah rak gudang, palet, serta sistem penyimpanan otomatis yang memungkinkan perusahaan mengatur stok barang dengan lebih efisien. Kemudian ada storage digital, digunakan dalam sektor teknologi dan bisnis mencakup cloud storage, hard drive, SSD, dan database server. Ini adalah salah satu contoh storage system, yaitu storage digital. Ini adalah salah satu contoh dari database server. Kemudian ada storage fisik. Ini adalah salah satu contoh dari rak penyimpanan. Kemudian ada contoh industri yang menggunakan storage system. Yang pertama, industri logistik dan pergudangan. Nah, industri logistik ini sangat bergantung pada storage system untuk memastikan efisiensi dalam penyimpanan dan distribusi barang. Contoh penerapannya yaitu adalah Warehouse Management System (WMS), perangkat lunak yang mengelola dan menyimpan pelacakan serta pengiriman barang. Kemudian Automated Storage and Retrieval System (S atau RS), sistem otomatis yang memindahkan barang ke lokasi penyimpanan dengan robot dan konveyor. Berikut adalah salah satu contoh gambar dari proses Warehouse Management System, kemudian serta gambar contoh Automated Storage, yaitu menggunakan pemindahan barang dengan robot. Kemudian ada contoh lagi industri teknologi dan data center. Industri teknologi ini memerlukan storage system untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam jumlah besar. Contoh dalam penerapannya ini adalah cloud storage, yaitu yang menyimpan penyimpanan yang berbasis di internet yang digunakan oleh perusahaan seperti Google Drive dan AWS. Kemudian Network Attached Storage, yaitu NAS, perangkat penyimpanan berbasis jaringan yang memungkinkan berbagai pengguna mengakses data dari satu sistem terpusat. Kemudian di sini Hopper Discharge Mechanism. Mekanisme pelepasan Hopper adalah sistem yang digunakan untuk mengatur aliran material dari hopper atau silo ke tahap selanjutnya dalam proses produksi. Tanpa mekanisme yang tepat, material dapat mengalami penyumbatan atau aliran yang tidak terkendali.
Jenis-jenis hopper discharge mechanism. Yang pertama ada gravity discharge, pelepasan gravity, material yang mengalir secara alami karena gravitasi umumnya digunakan untuk bahan berbentuk granular seperti bijian atau pasir. Kemudian contoh yang kedua, jenis yang kedua ada vibrator discharge, yaitu pelepasan getaran. Jenis hopper ini menggunakan getaran untuk membantu mengalirkan material yang cenderung menggumpal. Banyak digunakan dalam industri makanan dan farmasi untuk bahan bubuk halus. Kemudian jenis yang ketiga adalah pneumatic discharge, pelepasan pneumatik. Jenis ini menggunakan tekanan udara untuk mendorong material keluar dari hopper. Kemudian yang keempat ada jenis rotary valve discharge. Jenis ini menggunakan katup putar untuk mengontrol aliran material dari hopper. Nah, jenis ini cocok untuk material yang perlu dikontrol dengan tingkat aliran yang presisi. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi mekanisme pelepasan hopper. Yang pertama itu jenis material. Dari jenis material ini apakah berbentuk butiran, bubuk, atau cairan. Kemudian yang kedua, sudut kemiringan hopper. Dengan sudut kemiringan hopper ini, jika sudut tidak cukup curam, material bisa mengalami bridging atau penyumbatan. Kemudian yang ketiga, ukuran dan bentuk partikel. Material dengan ukuran partikel yang tidak seragam dapat menghambat aliran dari hopper mekanisme itu sendiri. Dan yang keempat, kelembapan material. Material yang tidak terlalu lembab bisa saling menempel dan menyumbat hopper. Next. Kemudian ada contoh industri yang menggunakan hopper discharge mechanism. Yang pertama, industri pertambangan. Dalam industri pertambangan, hopper digunakan untuk menyimpan dan mengontrol pelepasan batu bara atau biji mineral ke conveyor belt sebelum diproses lebih lanjut. Biasanya digunakan dalam grizzly hopper untuk memisahkan material besar sebelum masuk ke crusher. Dan yang kedua, contoh industri yang menggunakan hopper discharge yaitu industri farmasi. Industri farmasi menggunakan hopper kecil digunakan untuk mengontrol aliran bahan bubuk dalam pembuatan tablet dan kapsul. Screw feeding digunakan untuk menahan bahan aktif dalam produksi obat. Kemudian di sini ada contoh gambar dari hopper digunakan dalam industri pertambangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau materi yang kurang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.